Kalau kita menginginkan apa yang ditulis Kang Deddy Mulyadi ini pembangunan berkarakter terjadi di Jawa Barat, saya kira apa sih yang dimaksud dengan Raja Caleg dari Dapil Neraka? Nah, saya mau sampaikan begini. Selamat datang kembali teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih yang terus mensupport channel kita untuk berbicara gagasan-gagasan tentang Kang Deddy Mulyadi. Nah, hari ini kita seperti dalam judul video ini kita mau bicara fakta dan data di balik suksesnya Kang Deddy Mulyadi memperoleh suara terbanyak di Dapil 7 sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra. Nah, tetapi sebelum kita bahas fakta dan datanya, saya mau sampaikan kepada kalian dulu, di sini ada buku karangan Kang Deddy Mulyadi atau karya Kang Deddy Mulyadi. Judulnya itu adalah Pembangunan Berkarakter, sebuah pilihan untuk Indonesia. Jadi Kang Deddy Mulyadi sudah punya gagasan-gagasan pembangunan seperti apa yang akan dibangun Indonesia ke depan. Tapi jauh sebelum itu mungkin ini sudah dipraktekkan oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga melahirkan buku ini ya. Terus yang kedua, buku yang kedua ini jilid 3, Kang Deddy Mulyadi Menyapa. Oke. Nanti teman-teman kalau pengen tahu seperti apa pemikiran Kang Deddy Mulyadi tentang pembangunan, bagaimana pemikiran Kang Deddy Mulyadi tentang masyarakat, tentang lingkungan, boleh dibaca buku ini. Oke? Ini hanya informasi saja, bukan mau berdagang. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mau berbicara hari ini tentang fakta dan data, bahwa di banyak pemberitaan Kang Deddy Mulyadi memperoleh julukan baru. Julukan barunya itu adalah Raja Caleg dari Dapil Neraka. Nah, sekilas kalau kita mendengar kalimat ini akan muncul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan Raja Caleg dari Dapil Neraka? Nah, saya mau sampaikan begini. Pengertiannya adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi dari Dapil 7 di Jawa Barat itu, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi, kompetisi dari beberapa caleg yang memperebutkan kursi DPR RI. Nah, di antara caleg itu adalah tokoh-tokoh besar yang memang kalau dilihat dari latar belakangnya dari partai-partai yang berbeda, ada yang merupakan pesohor seperti artis, kemudian ada ya caleg dari PKS misalkan, presiden partai yang juga pernah jadi calon wakil gubernur di Jawa Barat yaitu Ahmad Saiku. Kemudian ada juga artis dari PAN, Farel Bramasta, dan yang lain-lain. Sebagai bagian dari fakta dari kemenangan ini ingin saya sampaikan begini ya. Yang saya ketahui di Dapil 7 itu teman-teman yang merupakan fans Kang Deddy Mulyadi itu sebenarnya tidak pernah diinstruksikan secara langsung. Artinya teman-teman itu bekerja berdasarkan inisiatif mereka, berdasarkan kemandirian mereka. Jadi mereka melakukan kerja-kerja untuk memenangkan Kang Deddy Mulyadi itu mandiri saja, inisiatif mereka saja. Nah, itu hanya dilatar belakangi oleh pemahaman mereka, kecintaan mereka, dan banyak hal yang mereka anggap bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah sosok atau figur dari Jawa Barat, khususnya tokoh Sunda, yang harus didukung untuk menjadi penyelenggara negara. Kan itu. Data kemenangan itu bisa disampaikan seperti data-data berikut. Perolehan suara KDM pada pemilu 2024, caleg Partai Gerindra nomor urut 1, suara masuk sudah 100%, yaitu datanya di Purwakarta 125.161, kemudian di Karawang 133.329, dan yang ketiga di Bekasi, Kabupaten Bekasi 117.168 suara. Dan di total suaranya adalah 375.658 suara. Nah, kalau kita berbicara dari data-data ini, mestinya kan kita bertanya, bagaimana caranya Kang Deddy Mulyadi bisa mendapatkan suara sebanyak itu? Kan begitu. Siapa-siapa aja yang memilih Kang Deddy Mulyadi sehingga dia terpilih dengan suara sebanyak itu. Kan gitu. Nah, yang saya ketahui dari beberapa interaksi saya dengan teman-teman fans Kang Deddy Mulyadi, ternyata itu banyak dari ibu-ibu, kemudian dari anak-anak muda, kemudian dari para pekerja yang mereka secara mandiri dan secara sukarela berupaya untuk memenangkan Kang Deddy Mulyadi dengan sosialisasi secara mandiri. Jadi tidak dibentuk tim khusus bagi para relawan-relawan. Relawan dengan sendirinya mereka melakukan kerja-kerja untuk memenangkan Kang Deddy Mulyadi. Ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di tengah seperti sekarang banyak caleg yang mengeluarkan uang ya, membayar ini, membayar itu,
membangun A, membangun B. Ketika gagal, mereka marah dan membongkar apa yang mereka sudah berikan kepada masyarakat. Misalkan dia sudah bangun jalan, misalkan dia sudah bangun gorong-gorong, misalkan dia sudah bikin jaringan air bersih, tapi karena nggak terpilih, akhirnya itu dibongkar lagi gitu. Nah, ini menurut saya adalah bagian dari proses politik kita, proses para caleg kita yang datang dan berbuat kepada masyarakat saat dia perlu. Rakyat juga menilai, kan begitu. Tapi karena memang Kang Deddy Mulyadi melakukan hal-hal baik, membantu masyarakat jauh sebelum ada pemilu, jauh sebelum ada kegiatan-kegiatan politik, itu yang mendorong setiap orang merasa memahami dan berada di hatinya Kang Deddy Mulyadi. Boleh teman-teman tanya komunitas-komunitas yang ada di Dapil 7 itu nggak ada secara spesifik mereka dipanggil, dikasih arahan, dikasih tugas, dikasih ini, kasih itu, nggak ada. Tetapi mereka berkembang terus, bekerja terus untuk memenangkan dari hari ke hari memenangkan Kang Deddy Mulyadi. Itu satu. Terus yang kedua, inisiatif dari beberapa orang yang tidak terkonsolidasikan dalam bentuk-bentuk relawan. Jadi secara mandiri aja sendiri-sendiri warga itu ya milih Kang Deddy Mulyadi, mengkampanyekan Kang Deddy Mulyadi. Nah, fakta-fakta ini menurut saya salah satu bentuk ketika politik itu diasuh dengan gagasan dan kinerja. Ketika politik itu dibangun dengan kerja-kerja yang tidak hanya datang pada saat proses pemilu itu akan terjadi. Jadi fakta-fakta ini menurut saya harus menjadi catatan. Wajar saja Kang Deddy Mulyadi berhasil keluar sebagai pemenang di dapil neraka. Bukan berarti dapil neraka yang lain ya. Arti neraka ini adalah dapil yang persaingannya sangat ketat, diisi oleh caleg-caleg dari tokoh-tokoh yang bisa dikatakan sudah besar atau partai-partai yang juga dikatakan kuat gitu. Nah, maka kepada teman-teman ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman berdasarkan fakta dan data yang kita bicarakan hari ini, bahwa apapun yang menjadi cita-cita kita, apapun yang harus kita perjuangkan untuk Jawa Barat, bagi saya sebagai indikator, sebagai bukti Kang Deddy Mulyadi itu memang sudah benar-benar di hati warga Jawa Barat. Ukurannya ini, ya kan, perolehan suaranya yang cukup signifikan, tanpa ada tim khusus, tanpa ada pembentukan tim relawan. Tapi relawannya berjalan sendirinya aja, secara sukarela bekerja tanpa harus disuruh ini, suruh ini, suruh itu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan caleg-caleg yang lain, ya kan, Kang Deddy Mulyadi nggak terlalu begitu menonjol kayak baliho, videotron yang segede-gede gaban di pinggir jalan besar, nggak terlalu menonjol saya kira, ya kan. Tetapi itulah tadi yang saya katakan, kekuatan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa dia ada di hati warga Jawa Barat, kenapa dia ada di hati fansnya, itu karena kinerja, kebaikan, dan apa yang telah dia lakukan sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik terhadap masyarakat di Jawa Barat, khususnya di Dapil 7. Bahkan kalau kita lihat, fans Kang Deddy Mulyadi itu bukan hanya ada di Dapil 7, tetapi seluruh Jawa Barat, bahkan seluruh Indonesia, dan di luar negeri juga banyak. Oleh karena itu, kalau kita bercita-cita, kalau kita menginginkan apa yang ditulis Kang Deddy Mulyadi ini, pembangunan berkarakter terjadi di Jawa Barat, saya kira tinggal kita ikhtiar terus-menerus berdoa agar Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin atau gubernur di Jawa Barat. Itu menurut saya salah satu pesan utama yang ingin saya sampaikan dalam video ini, bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah melekat di hati warga Jawa Barat. Maka tidak ada keraguan ketika kita berbicara dan ketika kita menginginkan Kang Deddy Mulyadi menjadi Jabar 1. Terima kasih teman-teman. Seperti apa pendapat Anda, seperti apa komentar Anda tentang data dan fakta yang saya sampaikan tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Cheers.